Berikutnya adalah tantangan cloud, yaitu Unveil. Unveil ini menurut gue jadi belajar juga ya. Karena selama ini yang gue ngerti adalah kita nggak bisa nge-RCE atau kita sulit sekali nge-RCE sebuah static website. Kecuali memang servernya itu bermasalah. Tapi kalau secara source code itu hampir tidak mungkin karena tidak ada inputan dari user. Tapi di sini kita bisa melakukan RCE atau remote code execution ke dalam static website apabila di sana dideploy pada ya salah satu contohnya object storage ya ada S3 bucket. Lalu di sana tidak dibuatkan sebuah akses kontrol yang baik. Jadi kita bisa mengcopy PHP dari komputer kita ke dalam server. Oke, ini challenge yang cukup menarik. Kita mulai saja ya untuk mengerjakannya. Jadi di sini membutuhkan satu VPN. VPN-nya juga diberikan pada sini ya, di lewat sini. Kemudian kita akan buka challenge-nya di sini. Nah, ini dia. Ini adalah semacam static website yang mana ya tidak ada inputnya ya, ini walaupun ada seperti ini tapi tidak bisa diklik. Dan ketika kita inspect elemen, atau kita page search, kemudian kita lihat paling bawah, di sini ada sebuah source dari HTTP S3 unveil STB unveil backup main.js. Nah ini ya, kita melihat S3 di sini. S3 ini merupakan layanan bucket storage dari AWS, yang mana bucket storage ini bisa dipakai untuk mendeploy static website. Nah, kita coba untuk mengaksesnya ya. Ya, tentu saja tidak bisa ya di sini. Kenapa tidak bisa? Karena kita belum bikin route ke sana. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah kita sudo etc host. Kita pakai nano aja ya. Nano etc host. Seperti ini. Kemudian nanti di sini kita masukkan alamat IP dari ini, alamat IP. Kemudian kita masukkan di sini unveil STB. Kemudian kita masukkan S3 unveil .svb gitu ya. Semoga benar ya tulisannya. S3 unveil STB benar ya. Sayang sekali kita langsung dimasukkan ke mercusuar kalau masuk ke sini. Nah, kemudian Ctrl O, Ctrl X, yes. Ctrl X, sudah. Jadi kita sekarang bisa mengaksesnya dengan domain name. Domain name-nya adalah unveil stb. Yes, take me. Oke, ini dia. Kemudian di sini kita lihat S3 unveil stb. Masuk mercusuar lagi. Emang nggak di sini agak ngeselin kalau memang lagi penetration testing. S3 unveil stb. Oke, ya dianggap aja nggak ketemu ya. Bener kok. Dianggap aja tidak ketemu S3-nya. Karena juga kalau kita misalkan curl gitu kan. Ini. Nah, ini internal server error nih sebenarnya. Nah, yang muncul tuh seperti ini. Tapi entah kenapa kalau di internet Indonesia tuh suka iya kayak tadi lah. Diarahin DNS-nya macam-macam dan lain-lain. Jadi kalau sebenarnya kita curl gitu ya, ini ke halaman ini akan menghasilkan ini.
Jadi 500 internal server error. Kita juga bisa semacam melihat ya direktorinya seperti itu ya. Kita hapus satu persatu. Ini juga salah satu teknik untuk mengetes dari S3 bucket. Tapi kita lihat di sana semuanya internal server error. Lalu yang bisa kita cobakan adalah kita mencoba menggunakan AWS CLI. AWS CLI, nanti kita menggunakan AWS S3 dan seterusnya. Yang mana ini butuh teman-teman untuk download terlebih dahulu. AWS CLI download. Ini, kemudian di sini. Dan teman-teman bisa download dari sini ya. Nah ini dia perintahnya. Jadi ini untuk menginstal AWS CLI ini sangat-sangat penting untuk melakukan pengujian di area S3 di area AWS gitu. Kalau teman-teman ingin menguji keamanan di cloud gitu ya, ini salah satu tool yang wajib dipakai. Jadi yang kita lakukan sekarang, kita akan sedikit edit AWS S3-nya itu menggunakan sedikit fungsi. Nah, ini juga sebenarnya fungsi ini nggak kita implementasikan saat mengerjakan ya. Kita lihat ini, oh orang ada yang mengerjakan dengan teknik ini dan ini cukup mempermudah. Jadi kita coba ekspor di sini supaya nanti kita buat satu semacam environment variable di sana. Endpoint URL-nya AWS-nya itu adalah S3 unveiled STB. Nah, sekarang kita masuk coba AWS S3 API, kemudian list buckets seperti ini. Nah, ini dia. Atau kita bisa menggunakan no sign terlebih dahulu awalnya. Nah, ini ternyata tidak bisa ya. Kita harus menspesifikasikan AWS credential di sini. Coba kita cari sampel. Bisa nggak ya sampel AWS credential? Nah, ini ada satu contoh yang bisa kita pakai ya. Ini ada satu contoh yang bisa kita pakai. Oh, modelnya yang example ya. Coba kita coba ya, bisa apa enggak ya? Saya juga kurang tahu. Coba AWS configure AWS configure, kemudian AWS access key-nya ini, kemudian kita masukkan AWS access key-nya. Kemudian default name-nya AP Southeast 3 Jakarta, ini AP Southeast 3 itu. Nah, kemudian sekarang kita masukkan perintah yang tadi lagi. Ini ya, yang list buckets. Bisa nggak ya? Oh, bisa ya. Jadi gitu ya. Kita tidak harus menggunakan kredensial yang berjalan ya. Cuman kalau misalkan ini kita temukan ada contoh kredensial seperti ini, kemudian nanti dimasukkan gitu kan, nanti kita bisa gunakan credentials tersebut. Jadi ini juga AWS credentials ini sifatnya sensitif ya. Jadi untuk manajemen untuk identity access management IAM di AWS dan dia diinstal di dalam sini. AWS, kemudian di dalam config. Nah ini, atau di dalam credentials. Nah ini dia. Ya, hati-hati teman-teman, jangan sampai bocor ini ya AWS credentialnya. Ini hanya example aja dan kebetulan bisa kita pakai. Oke, kembali ke tantangannya. Seperti ini. Ada bucket tertentu, kemudian di sini ada dua buckets ya, yaitu unfailed backups dan website assets. Nah itu kita bisa coba masuk ke unfailed backups dulu. Kita coba lihat di backupsnya. Siapa tahu di sana ada file tertentu yang sifatnya sensitif. Ya tahu sendiri kan backup.
Kemudian di dalam S3 bucket juga itu mensupport yang namanya versioning. Jadi kita lihat versi lamanya nanti mungkin untuk mencari backup. Oke, kita bisa coba AWS S3 API, kemudian list lagi objects, list objects versi 2. Kemudian kita ambil salah satu bucket di sini, kita ambil bucket yang ini dulu, unfailed backup. Bucket unfailed backups. Kemudian kita enter. Di sini tentu saja ada dua ya. Ada dua file yang terbaca yaitu index.html dan main.tf. Nah, ini kita udah tahu di the buckets ini ada dua file ya. Ada dua file. Kita coba download dulu ya. Kita buat satu folder sendiri. Kemudian kita AWS S3 synchronize. Yang kita sinkron itu adalah tadi S3, kemudian nama bucketsnya unfailed backups, bener ya. Kemudian disinkron kemana? Sinkron ke folder ini, yaitu titik. Sekarang kita ls, kita udah download dua file yang ada di dalam AWS ini ya, AWS unfailed backup tersebut. Kita cat index.html. Oke. Di sini mungkin index.html yang versi lama. Kemudian kita cat main.tf. Dan di sini ada main.tf. Oke, di sini ada variabel access key tapi defaultnya udah dihapus ya di sini. Isinya udah dihapus. Buat teman-teman, ini adalah format atau file untuk Terraform gitu, untuk otomasi ke dalam cloud. Jadi di sini juga berarti ada informasi-informasi sensitif. Karena tadi di file Terraform kita tidak dapat apa-apa, kita bisa coba lebih dalam lagi. Kita lihat ke versioningnya. Namun kita lihat dulu sebelum ke dalam yang namanya itu adalah ACL ya. Access Control List di AWS Bucket, AWS S3 API, kemudian get bucket ACL, kemudian bucketnya namanya adalah unfailed backups, seperti itu. Di sini ada satu user namanya adalah web file, dia punya permission full control di sini. Nah, oke. Kita kejar lagi. Coba lihat ke versioning dari bucket tersebut ya. Tadi kan kita udah download ini, kita lihat versi sebelumnya. Apakah ada versi sebelumnya? Karena di S3 bucket itu mendukung yang namanya versioning. AWS S3 API, kemudian list object version. Kemudian kita spesifikasikan nama bucketnya. Bucket itu adalah unfailed backups. Ya, dan kita bisa lihat di sini beberapa ya, namun belum semua ya. Coba kita enter sampai terakhir. Ini adalah versi utama ya, is latest-nya true ya. Jadi ini adalah index.html dengan versi yang paling baru. Kemudian di sini ada index.html versi yang sebelumnya, is latest false. Kemudian ada juga main.tf untuk Terraform itu versi yang sekarang dan ada versi yang sebelumnya. Jadi yang kita catat di sini adalah version ID-nya. Kita ingin melihat isi dari main.tf versi sebelumnya. Siapa tahu ada yang di delete atau semacamnya gitu kan, atau ada informasi tambahan yang bisa kita gali. Di sini kita copy dulu key untuk quit, kemudian
Sekarang kita AWS S3 API lagi, get object, kemudian sebentar, apa bener ya get object? Oh ya, get object aja, get object aja. Kemudian kita key-nya ini file apa yang kita ingin ambil, itu ya main tf. Kemudian kita masukkan version ID seperti ini. Itu yang tadi kita kopikan version ID dari sini. Kemudian kita buat sebuah nama file yaitu main.tf v0 misalkan versi sebelumnya gitu kan. Kemudian kita lihat dulu, enter ya, harusnya udah bisa ya. Oh, bucketnya belum dikasih ya. Get object, kemudian di sini bucket unveiled. Ups. Oke. LS lagi. Kita ada dua ya. Main TF-nya ada dua. Main TF yang versi sekarang dan ada yang versi sebelumnya. Kita download karena ada versioning di sana. Get main.tf.v0. Nah, lihat di bagian paling atas ada AWS Access Key ya. Nah, ini AWS Access Key dan AWS Secret Key yang bisa kita pakai nantinya. Jadi di sini kita catat dulu aja ya. Kita pakai notepad gitu mungkin. Copy, kemudian ini, kemudian kita buat AWS configure baru. Mungkin di sini profile, dan profilenya tadi kita atasnamakan ini ya, display name-nya ini web file. Profilnya web file. Kemudian access key, kita pakai ini access key-nya. Secret key-nya pakai yang ini. Region name, AP South East 3 Indonesia, Jakarta itu ya. Enter. Kemudian sekarang kita bisa lihat ininya, istilahnya semacam siapa kita gitu kan, dengan AWS, STS, kemudian get caller identity, kemudian kita masukkan profile yang tadi web file. Nah ini dua ya, yang akun kedua kita ya. Kalau misalkan kita pakai yang user pertama nggak bisa ya, tapi kalau kita pakai user yang profile web file tadi yang barusan kita buat itu bisa. Ini adalah profile baru pada AWS S3 yang kita buat untuk mengakses mengakses lab ini. Kita akan melakukan eksploitasi dengan menggunakan akun tersebut. Kita harus lihat bucketnya, nama bucketnya dengan AWS S3 API list buckets S gitu, list buckets profile kita buat menjadi siapa tadi namanya, si web file. Oke. Dan sama ya, ada dua buckets ya. Ini ada buckets yang unveil backup dan ada bucket yang website assets. Nah, kita bisa AWS S3, kemudian LS S3 gitu kan. Kita pakai lihat website asset sekarang. Jangan lupa profile kita pakai web file. Nah, ini kita bisa melihat di sini AWS sync. Kita coba copy masuk ke dalam sini ya. Coba kita buat satu folder dulu. Ini website asset, jadi website asset, kemudian kita AWS synchronize
S3 website asset ke ini profilnya web file. Oh, ternyata lupa S3-nya di sini. Nah, oke. Oke, kita sekarang buka ini ya filenya, dan ini kedua file yang tadi kita download, index.html. Kita juga bisa buka dengan ini index HTML-nya. Kemudian ini adalah background-nya, ada background juga di sini. Background-nya itu sama dengan yang kita lihat di sini kan, sama. Oke, jadi kita tahu di sana kemungkinan bahwa file yang ada di sana itu merupakan gabungan dari kedua file ini, yaitu background JPEG dan index HTML gitu. Karena kita juga udah mendapatkan AWS S3 ininya ya, credentials-nya yang bisa mendownload. Kita punya full access di sini. Kita bisa copy masuk, copy file masuk ke dalam sana juga. Jadi yang kita ingin lakukan adalah kita mencari PHP web shell. Bukan web shell ya, PHP reverse shell. Dan ini dari Pentest Monkey yang sering dipakai. Ini PHP reverse shell. Kemudian di sini kita lihat row-nya. Ctrl A, Ctrl C. Kemudian kita masuk ke sini dan kita buat satu folder baru ya. Kita kopikan masuk ke dalam sini. Kemudian di sini kita ganti dengan alamat IP kita. Tunnel 0, pakai tunnel 0 di sini adalah 10.10.14.7. Kemudian portnya nanti kita akan buka di 4444 aja. Kemudian save, Ctrl S, kemudian kita tutup. Sekarang kita akan buat sebuah ini. Kita akan buat sebuah listener net menggunakan netcat ya. nc min lnvp, kemudian kita buka port 444 apabila ada reversal yang masuk. Kemudian dari tab selanjutnya kita lihat ya ls di sini, reverse php ini kan masih di lokal kita, belum ada di sana. Kita bisa kopikan dari file yang ada di sini ke S3 bucket yang ada di sana. AWS S3 cp S3 cp ya, untuk copy, kemudian reverse PHP, kemudian dimasukkan ke dalam S3 bucket ini. Yang tadi namanya adalah website access ya namanya. Oh ya, website access. Assets. Kemudian profilnya itu kita pakai tadi namanya adalah web file. Nah, ini kita udah berhasil ya upload reverse dari sini ke sana. Jadi sekarang kita tinggal membuktikan aja bahwa reverse-nya itu jalan. Ini adalah home-nya, home directory-nya. Ini adalah index HTML-nya. Kita akan masuk ke dalam reverse.php. Dan di sini ketika reverse PHP itu dibuka, maka akan muncul ya dari ini, dari reverse shell-nya. ls ini yang sekali ininya nggak bisa dibuat lebih kecil aja, dibuat lebih kecil. Who am I? Web data.
Find flag.txt, kemudian dua, ya, untuk nyari flagnya. Ada di mana lokasi flagnya? Dan ternyata flagnya ada di var www.flag.txt. Kita bisa cat var www.flag.txt. Ini dia, adalah flagnya. Masukkan ke dalam sini dan kita menyesuaikan tantangan nih. Tantangannya cukup menarik dan sangat insightful. Gue juga pernah ya menemukan celah kayak gini, cuman gue nggak tahu pada saat itu bisa ternyata celahnya itu adalah critical karena kita bisa sebenarnya melakukan RCE, tapi yang gue POC kan kemarin itu hanya memasukkan gambar, menimpa gambar gitu. Jadi kita punya copy, kita timpa gambarnya, terus habis itu masuk ke dalam severity high gitu ya, atau severity tinggi. Jadi ya pernah melakukan hal ini, pernah, cuman gue nggak tahu bahwa impactnya itu adalah sekritikal ini gitu. Jadi ini juga pelajaran juga buat gue. Jadi CTF nggak hanya bikin kita jadi insight juga, tapi juga menambah pengalaman gitu ya. Jadi thank you teman-teman yang udah menyimak. Kita tutup dulu untuk sesi kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman. Thank you dan jangan lupa saksikan video-video lainnya dari Saya Berkata.